Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Adiansyah dengan NIM 2108304103 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Al-Quran yang biasa saya baca. Review ini untuk memenuhi tugas saya, tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Kita langsung saja. Jadi Al-Quran saya ini yaitu Al-Quran Al-Hasid yang diterbitkan oleh As-Samad yaitu pada tahun 2015. Untuk tampilannya seperti ini. Ada fitur-fiturnya yang menarik dari Al-Quran ini. Yang pertama, adanya Hot Usman Toha yang dengan standar Kemendag RI. Jadi hot ini merupakan hot yang paling mudah dan enak untuk dibaca, dimana hot ini juga menjadi hot yang digunakan pada sebagian besar mushaf yang ada di Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu tajwid berwarna yang sesuai dengan standar Kemenag RI, dimana tajwid berwarna ini mempermudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid yang ada, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Contohnya seperti ini tuh, ini ada warna biru yang walidatum, terus ayyutim ada itunya, warna-warnanya. Dan di sini juga ada kolom-kolom. Kalau yang warna ini hukumnya apa, yang ini apa, yang ini apa. Yang selanjutnya juga ada terjemahan yang sesuai dengan Kemendag RI. Untuk terjemahannya di sini di samping. Dan ada juga asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya di sebelah sini. Baik, kita lanjut ke struktur Al-Qur'annya, dimana strukturnya sendiri itu ada 6 struktur, yang mana 6 struktur itu ada ayat, surat, manzil, juz, terus hizb, dan yang terakhir itu ada makro. Nah, kita lanjut ke ayat dulu. Jadi jumlah ayat pada Al-Quran ini yaitu berjumlah 6.666. Secara mendasar, jumlah 6.666 ayat ini bukan berdasar pada hitungan faktual dalam qiraah manapun. Penggunaan angka yang sama dalam penyebutan 6.666 ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengingat. Ulama yang menjelaskan angka tersebut dalam hal jumlah adalah, yang pertama itu ada Al-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zinnya, yaitu untuk perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, antamsil. Nah, masing-masing itu ada 1000 ayat. Selebihnya 500 ayat itu untuk halal dan haram, maksudnya hukum halal dan haram. Dan 100 ayat untuk nasikh dan mansuh, dan 60 ayatnya yaitu tentang doa, istighfar, dan zikir. Yang kedua itu ada Wahbah Al-Juhaili dalam Al-Tafsir Al-Munir, yaitu untuk perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan tamsil. Masing-masing terdapat 1000 ayat. Selebihnya 500 ayat tentang halal dan haram, dan 100 ayat tentang doa, dan 66 ayat tentang nasikh wal mansuh. Kita lanjut ke manzil.
Jadi untuk mushaf standar Indonesia ini dibagi dalam 7 manzil. Nah, pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Nah, letak awal pembagian ini diistilahkan dengan Fami Bisaukin. Huruf dalam akronim tersebut merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Nah, untuk letak manzilnya dalam mushaf standar Indonesia ini, yang pertama dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa yang berjumlah 4 surat. Jadi dari Al-Fatihah terus sampai surat An-Nisa itu terdapat 4 surat. Yang kedua dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah itu ada 5 surat. Dan yang ketiga dari surat Yunus sampai surat An-Nahl ada 7 surat. Yang keempat dari surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan itu ada 9 surat. Yang kelima dari surat Asy-Syura sampai Yasin, bukan Asy-Syura, maaf, Asy-Syu'ara sampai surat Yasin itu ada 11 surat. Yang keenam dari surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat ada 13 surat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari surat Qaf sampai surat An-Nas terdapat 65 surat. Baik, selanjutnya yaitu juz. Jadi mushaf standar Indonesia ini dibagi dalam 30 juz. Pembagian 30 juz ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, yang biasanya kita seringnya pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu kan terdapat 30 hari. Nah, kita dalam 30 hari itu bisa menghatamkan 30 juz atau 1 Al-Quran ini, yang mana kita membaginya setiap hari itu menghatamkan 1 juz biasanya. Jadi 30 hari itu hatam 30 juz. Seperti itu. Jadi hitungan juznya dimulai dari kata alif lam mim dalam Quran surat 2 ayat 1. Dari sini alif lam mim dari ayat 1 sampai surat An-Nas ayat terakhir. Penentuan awal juz dalam mushaf standar Indonesia ini didasarkan pada Funun al-Afnan karya Ibnul Az-Zawzi. Kita lanjut ke hizb. Jadi mushaf standar Indonesia ini dibagi dalam 60 hizb. Masing-masing hizb terdapat 4 bagian, yaitu al-hizb, rub'ul hizb, nisful hizb, dan salah satu arba'il hizb. Simbolisasi dalam mushaf standar Indonesia ini menggunakan bentuk persegi. Seperti ini bentuk persegi. Bentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam di dalamnya. Persegi dan ada ini. Letak penulisannya di samping halaman dan 2 model. Jadi ada 2 model. Yang pertama dengan angka, huruf angka, dan yang kedua huruf angka. Nah, jadi kalau yang punya saya ini termasuknya ke model yang kedua. Jadi ada huruf, ada angka. Ada model 1 ada model 2 jadi ada angka, huruf sama angka. Jadi angka terus huruf. Jadi misalkan yang pertama ini yang kedua rub'ul hizb ya. Jadi ada 1/4 terus al-hizb 1. Nah, disebutnya seperti itu.
selanjutnya ada 2/4 Al-Hijr 1. Dan yang terakhir itu ada makro. Ini mushaf standar Indonesia ini dibagi dalam 557 ruku atau makro. Pembagian ruku atau makro umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro itu tidak sama dalam mushaf standar Indonesia. Penulisan simbol ruku atau makro dimulai dari akhir Quran surat 2 ayat 7. Hal ini berarti mulai dari ayat pertama satu ruku atau satu makro. Nah, berarti dari sini itu tandanya tuh ini huruf ain. Nah, ini tuh satu ruku, terus selanjutnya 2 ruku. Jadi kalau untuk yang pertama itu ada 7 ayat, yang kedua itu ada 1 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi tidak sama dalam setiap makronya. Yang penting ada 557 ruku atau makro. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bahas dalam review Al-Quran kali ini. Dan kurang-kurangnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar untuk mempelajari Al-Quran. Dan selebihnya mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang menonton video saya, dan juga bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya bagi kita semua yang menonton. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.